البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan Islam yang pertama adalah syirik. Nah, apa pengertian syirik? Nah, sanda taswiyatu ghairillahi billah lima huwa min khasaisillah. Dan kemarin kita membaca contoh dari Syekh rahimahullah ta'ala seperti apa adzabhu li ghairillah. Kenapa dicontohkan menyembelih untuk selain Allah pada pembahasan Islam yang pertama ini? Indah ya Zakaria. Kok yang dicontohkan dengan menyembelih untuk selain Allah? Karena ya, hal tersebut ya, banyak terjadi pada zaman beliau. Dan demikianlah para ulama ketika menyebutkan suatu perkara yang umum kemudian memberikan contoh, terkadang mengisyaratkan, dikhususkan sebagian contoh dengan perkara yang paling banyak terjadi pada zaman itu agar manusia berhati-hati. Jadi disebutkannya masalah adzabhu li ghairillah karena memang ya sangat banyak terjadi pada zaman beliau dan juga pada zaman kita ini. Adapun salat untuk selain Allah, salat di hadapan berhala dan seterusnya, ini kebanyakan manusia paham itu syirik. Tapi biasanya kalau penyembelihan, ini banyak orang-orang yang terjatuh pada ya, penyembelihan untuk ya dilarung di laut selatan, untuk jembatan-jembatan, untuk sungai-sungai, ini banyak terjadi. Waliyadzubillah. Dan telah kita lewati penjelasan rinci dalam kitab tersendiri dulu ya, Syarah Nawaqidul Islam. Kita masuk pada pembahasan Islam yang kedua. Ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Di sini man syartiyah. Pembahasan Islam yang kedua yaitu siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala perantara-perantara. Yad'uhum ma yas'aluhum syafa'ah. Jumlah ini kedudukannya sebagai apa? Dengan memahami kedudukan jumlah ini akan jelas makna yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Indah ya Allah. Hal dari man dalam jumlah ba'da ma'rifah. Tayyib hal. Siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala perantara-perantara dalam keadaan mereka ya berdoa kepada perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhum syafa'ah, dan meminta kepada mereka ya syafa'ah, wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Jawab dari syarat apa? Kafara ijma'an, maka dia itu kufur berdasarkan ijma'.
Jadi inti pembatal Islam yang kedua yaitu apa, ikhwanillah? Yaitu siapa saja menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam peribadatan, baik itu berdoa, meminta syafaat atau tawakal dan semua jenis-jenis ibadah, maka hukumnya kafir. Iqra ya Dzulkarnain. Nah, qala rahimahullah, wa hadha an-naqidhu min aktsarin nawaqidhi wuqu'an. Dan pembatal Islam ini di antara pembatal Islam yang paling banyak terjadi. Wa 'azamiha khataran 'ala qalilil 'ilmi wal basirah. Dan yang paling besar bahayanya atas orang-orang yang sedikit ilmu dan pemahaman. Baik. Dan memang alhamdulillah kesesatan-kesesatan yang paling banyak terjatuh di dalamnya ya orang-orang yang tidak memiliki ilmu kokoh. Dan pembatal Islam kedua ini yaitu menetapkan adanya perantara-perantara yang kemudian mereka katakan sebagai wasilah, tapi wasilah batilah. Tayyib, perantara dalam peribadatan. Ini menjadikan pelakunya kafir. Li'anna katsiran mimman yatasamma bismil islami wa huwa la ya'riful islama wa la haqiqatahu qad ja'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasa'ita yad'uuhum likashfil mulimmati wa ighathatil lahafati wa tafrijil kurubat. Dikarenakan kebanyakan dari orang-orang yang menamakan dirinya dengan nama Islam, yaitu dia mengaku-ngaku Muslim dalam keadaan dia tidak mengetahui Islam dan tidak mengetahui hakikat Islam itu bagaimana. Ini banyak kita dapat ya Alhamdulillah dari saudara-saudara kita yang KTP-nya Islam, tapi tidak mengetahui Islam dan hakikatnya. Nah, orang-orang seperti ini banyak ya didapati qad ja'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasa'id. Telah menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. Yad'uhum likashfil mulimati wa ighathatil lahafati wa tafrijil kurubat. Yang mereka itu menjadikan perantara-perantara tadi ikhwanillah untuk apa? Mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut untuk menyingkapkan perkara-perkara yang menyakitkan mereka, yaitu musibah-musibah, dan memberikan pertolongan di saat kesulitan-kesulitan, dan watafrijil kuribat, dan membuka perkara-perkara genting yang menimpa mereka, kesulitan-kesulitan. Wa haula'i kuffarun bi ijma'il muslimin, maka mereka itu adalah kufar dengan ijma' kaum muslimin. Wa hum bizamihimul fasidi la yas'aluna Allah mubasharatan ta'ziman minhum lillahi bizamihim wa tahqiran li anfusihim. Ini syubhat yang ada pada mereka. Dan mereka dengan dugaan yang rusak yang ada pada mereka tidaklah mau meminta kepada Allah secara langsung. Tidak mau meminta kepada Allah langsung. Kenapa? Karena mereka anggap itu sebagai bentuk pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala dari mereka, dan sebagai bentuk penghinaan terhadap diri mereka. Ini anggapan mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innallaha la budda lahu min wasitatin bainana wa bainahu tuqarribuna ilaih wa tarfa'u hawaijana ilaih. Mereka mengatakan ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mesti memiliki perantara-perantara antara kita dengan Allah. Ya perantara-perantara tersebut yang bisa mendekatkan kita kepada Allah.
dan mengangkat hajat-hajat kita untuk disampaikan kepada Allah. Kama annal malika min mulukid dunya la yus'alu illa biwasitatil hijabi wal wuzara. Sebagaimana raja di antara raja-raja di dunia tidaklah diminta kecuali dengan perantara apa? Perantara ya penjaga-penjaga dan menteri-menteri. Ini sumber kesesatan mereka ketika menyamakan Allah dengan raja-raja di dunia. Wallahu a'lam bidzalika bi za'mihim minal muluk. Dan dengan anggapan mereka yang batil tersebut, ya, mereka beranggapan Allah itu tentunya lebih utama untuk memiliki perantara-perantara daripada raja-raja dunia. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengada-adakan perantara-perantara berupa wali-wali, dan seterusnya. Fahum wal-iyadu billah syabbahu Allah al-kamil al-azima bil makhluqin naqisil ajizil muhtaj. Maka mereka ini wal-iyadu billah telah menyamakan Allah yang sempurna dan agung dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan ketidakmampuan dan senantiasa membutuhkan bantuan. Wa man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Dan siapa saja yang menyamakan Allah dengan makhluknya maka sungguh dia telah kafir. Walakin aquluhum fasadat wa fitruhum in'akasat. Akan tetapi akal-akal mereka telah rusak dan fitrah-fitrah mereka telah terbalik. Wa zayyana lahum asy-syaitanu dzalik. Dan syaitan telah menghias-hiasi untuk mereka perkara tersebut. Dan ini banyak wanita dari saudara-saudara kita yang mengaku muslim, bahkan ya didengar di mimbar-mimbar mereka dalam permasalahan wasilah. Masalah tawasul biasanya ini ya disamakan. Allah itu maha besar sehingga butuh adanya apa? Wasithah, ya, perantara-perantara. Maka mereka memerantarakan amalannya dengan wali-wali, ya, sehingga rela melakukan perjalanan jauh demi ya mendatangi kubur-kubur para wali. Fa'ajabuhu bila dalilin wala hujjatin wala burhan. Maka mereka pun ya memenuhi ini ajabu, yaitu menyambut seruan syaitan tadi tanpa dalil, tanpa hujjah dan tanpa bukti. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah Allahu adina lakum. Apakah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk kalian ketika mengada-adakan perantara-perantara tersebut? Am 'alallahi taftarun, ataukah kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Ya. Tentunya ini jelas jawabannya, mereka telah berdusta atas nama Allah. Bal bi mujarradir ra'yil fasidi wal aqlin naqisi wa ittiba'il hawa. Bahkan ya perbuatan mereka itu sekedar dasarnya pemikiran yang rusak dan akal yang penuh dengan kekurangan dan mengikuti hawa nafsu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah oleh kalian bukti-bukti kalian, dalil-dalil kalian atas perbuatan-perbuatan tersebut, in kuntum shadiqin, apabila kalian itu ya memang benar. Dan tidak akan mungkin mendatangkan burhan. Wa idza hadzartahum wa nahaitahum qalu tanaqqasta as-salihin wa lam ta'rif qadrahum. Dan apabila engkau memperingatkan mereka dan melarang mereka dari berbuat kesyirikan ini, yaitu menjadikan kubur-kubur para wali, orang-orang saleh sebagai ya wasithah, perantara, maka mereka menjawab apa? Engkau sungguh telah apa? Telah ya merendahkan orang-orang saleh dan tidak mengetahui ya kedudukan tinggi mereka di sisi Allah. Ini jawabannya. Dan terus sampai sekarang syubhat ini akan fillah didengungkan
pada awamul muslimin, mereka-mereka yang tidak memahami Islam dengan sebenarnya. Ketika diterangkan ini syirik, melakukan ziarah ya sampai derajat safar ke kubur-kubur ini terlarang dan seterusnya, ini mereka anggap merupakan bentuk penghinaan kepada orang-orang soleh dan tidak memuliakan mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu ya yang orang-orang musyrik beribadah kepadanya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, sungguhnya mereka itu juga mencari wasilah, yaitu jalan untuk menuju Allah, menuju Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka mengharapkan rahmat dari Allah dan takut dari azabnya. Untuk bisa memahami dengan jelas ayat pada surat Al-Isra ini, akhwani fillah, perlu kita mengetahui tafsir sahabat. Bahwasanya ayat ini berhubungan dengan sekelompok manusia yang menyembah jin, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ulaika ini kembali kepada manusia-manusia. Baik. Apa? Ulaika alladzina yad'un, ya ulaika ini kembali kepada para jin. Ya. Yad'un dhamir yang melakukan hal tersebut itu adalah siapa? Para manusia. Jadi ulaikal ladzina yad'unahum, mereka-mereka dari kalangan jin yang manusia-manusia itu menyembah mereka. Jadi di sini ulaikal ladzina yad'unahum, asalnya gitu untuk bisa mempermudah memahami ayat. Yabtahun, berarti yabtahun ini menerangkan apa? Hum, yang kembali ke ulaika. Jadi para jin yang manusia-manusia itu menyembah mereka, ya, para jin itu yabtahuna ila rabbihimul wasilah. Kenapa? Karena para jin itu telah masuk Islam. Jadi asalnya manusia menyembah jin, kemudian jin yang disembah telah masuk Islam, tapi manusia tetap saja menyembah jin-jin tersebut. Nah, maka turunlah ayat ini. Ya ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Jadi para jin itu ya karena sudah masuk Islam, sesungguhnya mereka ya berharap kepada Rabb mereka jalan untuk bisa apa? Mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut dari azabnya. Wa hadza huwa syirkul kuffari bi ainihi fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kesyirikan orang-orang kafir ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ya berbicara, telah berfirman tentang mereka bahwasanya mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Sungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan orang-orang musyrik. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, dan mereka juga mengatakan sesembahan-sembahan kami, berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Sama berarti orang musyrik zaman jahiliyah dengan orang musyrik zaman sekarang. Wal ayatu wal ahaditsu fi butlani qaulihim katsiratun jidda bal ma anzalallahu al-kutuba wa arsalallahu ar-rusula illa li bayani butlani syirki walid da'wati ila tauhid. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebatilan perkataan mereka itu sangatlah banyak. Bahkan tidaklah Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul kecuali untuk menjelaskan kebatilan syirik dan untuk
mendakwahkan kepada tauhid. Faqad baddada syubhahum wa kashafa dalalahum Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala fi kitabih An-Nafis alladzi nafa'a Allah bihi al-muslimin kashfus syubhat. Dan Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid, yakni siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah membongkar dan mematahkan syubhat-syubhat mereka serta menyingkap kebatilan atau kesesatan-kesesatan mereka dalam kitab beliau yang sangat bagus, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemanfaatan dengannya kaum muslimin, yaitu kitab Kashfus Syubhat, yaitu membongkar syubhat-syubhat orang-orang musyrik berhubungan dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Alladzi qala fihi ahadul ulama'i wa fi amthalihi law yuti'uni talabatul ilmi laja'aluhu wirdan ma'a wirdihim yaqra'unahu sabahan wa masa'a fallahul musta'an. Sampai-sampai salah seorang di antara ulama berkata tentang kitab ini, Fanifillah, Kashfus Syubhat dan yang semisal dengannya, seandainya para penuntut ilmu mentaatiku, sungguh mereka akan menjadikan kitab tersebut sebagai wirid, yaitu senantiasa dibaca seperti wirid, bersama dengan wirid-wirid mereka yang mereka membacanya di pagi dan petang. Dalam artian apa? Terus diulang-ulang, butuh diulang-ulang karena apa? Pentingnya seseorang mempelajari bagaimana cara membongkar syubhat-syubhat ahlul batil, terutama ahlus syirik. Dan tentunya yang dimaksud di sini tidaklah untuk menjadikannya sebagai zikir pagi dan petang, akan tapi yang dimaksud di sini adalah anjuran yang sangat agar kitab tersebut diulang-ulang dan dihafal sehingga betul-betul kokoh di benak para penuntut ilmu. Wallahul musta'an. Fa'alaika ya talibal haqqi bihi fa fin nuri wal huda wal burhani wasyifa. Maka atasmu wahai penuntut ilmu, penuntut kebenaran, untuk berpegang teguh dengan kitab tersebut dan yang semisalnya. Karena apa? Karena padanya ada nur wal huda, ada cahaya dan petunjuk, wal burhan wasyifa. Fafihin nur wal huda wal burhan wasyifa. Kembali ke kitab Kashfus Syubhat dan yang semisalnya. Pada kitab itu ada cahaya dan petunjuk karena dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah serta bukti-bukti dan kesembuhan. Untuk menyembuhkan dari syubhat. Karena penyakit yang menimpa manusia, yang akan menggelincirkan dia dari shiratal mustaqim, kembali pada dua penyakit utama, yaitu syubhat dan syahwat. Dan yang dimaksud syifa di sini kesembuhan dari penyakit syubhat. Wal maksudu, kesimpulannya yang dimaksudkan di sini, anna man ja'ala bainahu wa bainallahi subhanahu wasa'ita fi jalbil manafi'i wa daf'il madari min malakin aw nabiyyin aw qabrin aw ghairi dzalika. Dan maksudnya yaitu bahwasanya siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam jalbil manafi', usaha untuk mendapatkan kemanfaatan, wadaf'il madar, dan untuk menolak kemandaratan, min malakin, baik itu berupa malaikat atau nabi, atau qabrin, atau ghairi dzalika, atau selain itu, aw yadbahu lahum aw yatawakkalu alaihim, atau dia menyembelih untuk wasithah itu atau bertawakal kepada mereka,
Aw yas'aluhum qada'al hawaiji, atau meminta kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba, minta rizki, minta anak, minta penglaris dan seterusnya. Aw yatlubu minhumul madada wasyafa'ah, atau meminta dari mereka pertolongan dan syafaat. Aw ayya naw'in min anwa'il ibadah, atau bentuk mana saja di antara macam-macam ibadah, faqad kafara ijma'an, maka sungguh dia telah kufur secara ijma'. Intinya pembahasan Islam yang kedua ini khonifillah, yaitu siapa saja menjadikan perantara dalam ibadah. Karena ibadah itu langsung, baik itu doa, baik itu tawakul, baik itu harap, ini semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu perantara-perantara. Dan di sana ada tanbih yang penting, bahwasanya ada perantara yang wajib kita tetapkan. Yang dibahas di sini adalah perantara yang tidak boleh ditetapkan, yaitu perantara dalam ibadah. Di sana ada perantara yang wajib kita tetapkan, bahkan siapa saja tidak menetapkannya maka dia kafir. Yaitu perantara dalam apa? Omer. Perantara yang wajib ditetapkan oleh setiap muslim. Ya, perantara dalam penyampaian risalah. Baik, dalam penyampaian risalah. Ini harus ditetapkan karena Allah ya telah memutus para rasulnya sebagai apa? Muballigh anillah, penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tetapkan. Karena kita tidak mengetahui dan tidak menerima ilmu dari Allah langsung, tidak menerima wahyu dari Allah langsung, sebagaimana diklaim oleh orang-orang sufiyah. Sehingga kita wajib menetapkan adanya perantara dalam penyampaian risalah. Jadi jangan sampai salah paham. Di sana ada perantara yang wajib ditetapkan, yaitu perantara dalam tabligh risalah, dan yang wajib ditolak, yaitu perantara dalam ibadah. Wallahu muwaffiq.